Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk agama Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW yang dipastikan masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai oleh Rasulullah SAW berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk agama Islam, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman juga turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Pada waktu itu, Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya Abdurrahman bin Auf dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman bin Auf menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman bin Auf berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah." "Apa mahar yang engkau berikan kepada istrimu?" tanya Rasulullah SAW. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak saat itulah kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Di antaranya adalah Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan amat patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Rasulullah SAW. Ia mempelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik pada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar bisikan tersebut, Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Ya, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah," jawab Abdurrahman bin Auf. Ketika pasukan muslimin berangkat ke Tabuk, Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan lebih utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah.
Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan Ummul Mukminin dan mengadakan pengawalan bagi Ummul Mukminin bila mereka berpergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikan kepada Bani Zuhrah dan kepada Ummahatul Mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu an disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" Abdurrahman bin Auf jawab sepetugas. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walaupun termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi dengan iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin."